Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Rahayu Widya dengan NIM 24261033. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada pada mata kuliah pendidikan karakter. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan karakter dan ruang lingkupnya. Apa sih itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter itu menurut saya yaitu suatu proses yang membuat dan membentuk kepada kepribadian seseorang supaya punya nilai-nilai yang baik, kayak jujur, tanggung jawab, disiplin, peduli, juga sopan. Jadi bukan cuma pintar di otak saja, tetapi juga punya sikap dan perilaku yang bagus dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pendidikan karakter ini yaitu agar seseorang tidak hanya cerdas di akademik atau pembelajaran di materi-materi pembelajaran yang lain tapi juga harus berkarakter. Pendidikan karakter memiliki 3 unsur. Unsur pertama yaitu mengetahui kebaikan atau knowing. Yang kedua yaitu mencintai kebaikan, yaitu feeling. Yang ketiga, melakukan kebaikan atau action. Unsur pertama dari pendidikan karakter kan mengetahui kebaikan atau knowing. Itu kayak kita mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Contohnya kayak menyontek. Kita tahu menyontek itu perbuatan yang salah. Jadi kita tahu tidak menyontek adalah perbuatan yang jujur. Unsur kedua dari pendidikan karakter yaitu mencintai kebaikan atau feeling. Jadi setelah kita mengetahui kebaikan itu seperti apa, yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, kita mulai merasa atau ingin melakukan kebaikan. Contohnya kayak tadi menyontek. Kita sudah tahu menyontek itu perbuatan yang salah. Jadi kita mulai merasa nggak enak hati kalau harus berbohong atau menyontek. Jadi kita pengen jadi orang yang jujur, kayak itu. Unsur yang ketiga yaitu action atau melakukan kebaikan. Setelah kita mengetahui kebaikan, setelah kita ada rasa ingin melakukan kebaikan, selanjutnya kita ada tergerak untuk melakukan kebaikan itu. Contohnya kayak kasus yang tadi ya, setelah kita tahu menyontek itu salah, setelah kita ada rasa ingin untuk tidak melakukan hal tersebut, jadi saat ujian itu kita tidak melakukan yang namanya menyontek, walaupun teman-teman kita mengajak kerjasama, tapi kita lebih memilih untuk jujur menjawab soal UTS atau UAS yang diberikan oleh dosen, seperti itu. Selanjutnya, ada 3 komponen utama dari pendidikan karakter. Yang pertama ada kognitif yang timbul dari pemikiran. Yang kedua ada afektif yang timbul dari perasaan atau sikap. Yang ketiga ada psikometri yang timbul dari tindakan. Selanjutnya ada 3 fungsi utama dari pendidikan karakter. Yang pertama yaitu pengembangan. Pendidikan karakter ini sebagai wadah kita untuk mengembangkan diri, mengembangkan sikap kedisiplinan, mengembangkan sikap kejujuran, dan juga mengembangkan sikap tanggung jawab kita. Yang kedua yaitu perbaikan, di mana pendidikan karakter ini sebagai wadah untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk kita agar menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu sebagai penyaring. Di pendidikan karakter ini kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kita bisa menyaring sikap-sikap yang buruk dari diri kita. Selanjutnya, apa saja bagian dari penguatan pendidikan karakter? Yang pertama ada olah pikir. Olah pikir ini melatih kecerdasan kita dalam berpikir kritis ataupun logika. Yang kedua yaitu olah hati. Olah hati ini melatih diri kita untuk mempunyai nilai-nilai moral dan
emosional, misalnya empati, jujur, dan sabar. Yang ketiga yaitu olahraga. Ini melatih disiplin kita, melatih kesehatan kita, melatih kerjasama kita dalam tim. Yang keempat yaitu olah rasa. Olah rasa ini melatih kepekaan kita, melatih empati kita terhadap sosial. Selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi pendidikan karakter? Yang pertama, faktor internal atau faktor yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu pertama keturunan. Keturunan misalnya sifat atau bakat atau bawaan dari orang tua, itu termasuk dari faktor keturunan. Yang kedua, ada insting. Insting itu seperti naluri alami yang mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Selanjutnya ada yang namanya feeling atau perasaan atau intuisi yang mempengaruhi keputusan dan perilaku kita. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal atau dari luar diri kita. Misalnya di lingkungan. Di lingkungan itu ada tempat tinggal atau budaya sekitar yang memberi pengaruh terhadap diri kita. Yang kedua ada faktor keluarga, contohnya dari dukungan dan aturan dari orang tua misalnya atau saudara. Yang terakhir yaitu dari pergaulan kita sehari-hari, bagaimana teman atau komunitas yang bisa mempengaruhi sikap dan nilai diri kita sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik konsep diri. Karakteristik konsep diri itu ciri-ciri atau gambaran tentang bagaimana seseorang melihat, menilai, dan mengenal dirinya sendiri. Jadi konsep itu semacam cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Apakah kita merasa percaya diri, punya kemampuan, dan tahu kelebihan serta kekurangan kita. Contohnya kita sadar diri kita ini orangnya yang sabar, tapi kadang pemalu. Kayak gitu deh. Itu bagian dari karakteristik konsep diri. Di dalam karakteristik konsep diri ada yang namanya self-concept positif. Self-concept positif itu adalah bagaimana kita mempunyai pandangan baik terhadap diri kita sendiri, kita percaya dengan kemampuan kita menerima kekurangan kita, dan juga kita bersemangat untuk mengembangkan diri. Bukan karena sombong, tetapi kita lebih yakin terhadap diri kita sendiri, terhadap kemampuan kita. Contohnya kayak kita ikut lomba nih. Kita di dalam perlombaan itu kita gagal, kita kalah. Tetapi kita punya yang namanya self-concept positif, yaitu kayak ini belum rezeki kita mungkin kurang latihan. Oke, next time kita lebih mempersiapkan untuk lomba itu, kita lebih giat latihan lagi. Nah, itu termasuk dari self-concept positif, berpikir positif terhadap apa yang terjadi. Contoh lain dari self-concept positif yaitu kita menerima kritikan orang lain, kita tidak cemas saat dikritik orang lain, kita menerima bahwa pendapat kita tidak selalu diterima oleh orang lain, kita introspeksi diri juga termasuk dari self-concept positif. Setiap ada yang positif, pasti ada yang negatif kan? Selanjutnya yaitu ada namanya self-concept negatif. Self-concept negatif itu kebalikan dari self-concept positif, dimana kita melihat diri kita itu buruk, kurang, dan ya kurang percaya diri deh pokoknya. Orang lain itu yang punya self-concept positif itu kayak mudah minder, ragu sama diri sendiri, ragu sama kemampuan diri sendiri, takut gagal, kayak sebelum mencoba itu sudah mikir, nggak bisa, kita nggak percaya diri deh pokoknya, sulit menghargai diri sendiri ya.
Itu namanya self concept positif. Gampang menyerah juga termasuk dari self concept positif. Contohnya kayak perlombaan tadi, sebelum mencoba sudah merasa minder. Self concept negatif ini bukan terjadi tanpa sebab. Bisa jadi karena pengalaman di masa lalu yang buruk, kritikan yang berlebihan dari orang lain, kita sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain, atau kita mempunyai lingkungan yang kurang sportif, atau kita mempunyai teman atau circle yang toksik. Itu juga bisa membuat diri kita mempunyai self concept yang negatif. Kita juga kalau terlalu berekspektasi yang tinggi, itu juga bisa membuat kita mempunyai self concept yang negatif. Karena kita terlalu berekspektasi yang tinggi, kita sering overthinking terhadap diri kita sendiri. Begitulah orang yang mempunyai self concept yang negatif. Akibat dari self concept negatif, yang pertama, kita jadi kurang percaya diri. Kita mulai kurang pede terhadap diri kita sendiri akibat kegagalan-kegagalan yang kita lalui mungkin. Setelahnya, kita jadi gampang stres. Kita jadi gampang baper terhadap kritikan orang lain. Kita jadi gampang sedih. Selanjutnya, kita mulai menyendiri dan mulai menyalahkan diri kita sendiri. Akhirnya kita sulit untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Juga kita sulit untuk mendapatkan motivasi. Akhirnya kita menjadi depresi. Maka dari itu, kita harus menghindari yang namanya self-concept negatif ini, karena sangat berbahaya bagi diri kita sendiri. Bagaimana cara menghindari self-concept negatif? Yang pertama, mulai percaya dengan diri kita sendiri. Fokus terhadap kelebihan kita, bukan kekurangan. Yang kedua yaitu berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tanamkan dalam diri bahwa kita mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga yaitu terima kritik dengan bijak. Kita gunakan kritikan itu sebagai motivasi kita, bukan untuk membuat kita minder. Selanjutnya, kita fokus pada hal-hal positif yang ada dalam diri kita. Kita catat prestasi sekecil apapun, kita catat 1% progres, tetap progres. Dan kemajuan setiap hari. Kita tetap apresiasi diri kita. Yang kelima, yaitu kelilingi diri dengan orang yang suportif. Teman, keluarga yang mendukung bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Yang terakhir mungkin tetapkan tujuan kita, tetapkan tujuan realistis. Jangan terlalu menekan diri dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Tapi tetap kita percaya terhadap diri kita sendiri. Baik teman-teman, jadinya pendidikan karakter ini sangat penting bagi kita karena bisa membantu membuat diri kita menjadi pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap orang lain. Dengan kita mempunyai karakter yang baik, kita bukan cuma sukses dalam hidup kita sendiri, tetapi kita juga bisa membawa manfaat dan pengaruh positif buat keluarga, teman, dan lingkungan sekitar kita. Mungkin segitu saja penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.